Ya kita dari STII Mangga, saya kita di sini kita melakukan wawancara, tugas wawancara mengenai UMKM junior. Nah, kalau boleh tahu ini apa sih namanya? Kalau kita sih Noodle Boss, kita itu bergerak di bidang F&B, itu makanan. F&B food and beverage. Iya benar. Kita bagian F&B, cuman di sini itu masih belum standar restoran besar. Di sini itu kita masih kayak masih standar UMKM. UMKM ya. Soalnya untuk dari segi omset dan lain sebagainya tidak memenuhi standar di restoran-restoran besar. Gitu ya. Doain ya untuk kedepannya bisa pasti kita. apa namanya mengikuti standar tinggi lagi ya. Cuman untuk cabang kita ada dari Surabaya Barat. Di sana itu untuk sistemnya itu udah restoran yang lebih besar dari ini juga. Di sana itu bar apa namanya bar noodle bar. Jadi ada makanannya, ada tempat barnya gitu di Surabaya Barat. Kalau di sini masih di Depok aja sih. Luar biasa sekali berarti ya. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong tentang UMKM, apa sih yang mendasari harus buka usaha ini itu apa latar belakangnya? Kok tiba-tiba kok bikin ini kan masih banyak ada yang lain, mungkin ada menu bakso atau lain. Terus Mas Junior sendiri ini apa yang mendasari kok harus mie gitu? Oh gitu. Kalau untuk mie sendiri ini buka karena kesukaan terhadap mie. Oh gitu. Soalnya untuk saudara sendiri untuk mie ini sendiri itu emang dia suka apa namanya itu suka mengkonsumsi mie satu keluarga. Jadi di apa namanya itu direalisasikan ke jadi restoran dari kesenangan jadi usaha gitu. Emang untuk di keluarga itu apa namanya itu pemikirannya itu emang bisnis, jadi yang disuka dijadikan yang apa yang menjadi yang disuka yang hobi favorit dijadikan bisnis gitu. Berarti saya kalau kerjaan sesuai passion ya. Iya. Kalau misalnya kita kerja tidak sesuai passion itu biasanya apa namanya ini di dalam batin kita tuh kayak tertekan gitu nggak sih? Kurang gitu ya. Kurang seret gitu ya. Makanya kalau misalnya kita mau kerja, kita mau ngapa-ngapain gitu kan harus sesuai passion. Misalnya nih kita mau buka restoran, mau buka apa itu harus sesuai passion. Soalnya kalau misalnya kita nggak sesuai passion, bisnis kita nggak jalan dan lain sebagainya pasti nggak jalan. Soalnya nggak sesuai passion gitu. Ini dari awalnya buka ini tuh emang dari apa namanya nih dari kesenangan, suka mie, suka restoran, suka tahu telur, buka restoran. Oke. Menarik sekali. Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan ini? Kita bukanya dari 2016 2016 sampai sekarang dan seterusnya. Seterusnya ya pastinya Jangan sekarang aja ya. Ini di sini kan tentu bukan di sini aja sih, di cabang-cabang yang lain kan banyak istilahnya kita kompetitor ya. Kompetitor kan juga banyak. Terus langkah apa atau apa yang bisa membuat depotnya atau UMKM-nya Mas Junior ini bertahan gitu? Kalau untuk kita sih nggak terlalu apa namanya memusingkan sih, kayak di sini kan banyaknya ada restoran, ada apa? Apalagi kan ada, saya lihat ada jual mie juga. Ada haus kan di sini, ada haus itu kan ada mie pedes juga ya. Iya betul. Mie gacuan nggak terlalu jauh dari sini. Terus ada banyak restoran di sini banyak. Cuman di sini tuh kita mementingkan kualitas, kuantitas dan pelayanan. Kalau misalnya kualitasnya nggak ada, kuantitasnya nggak ada, pelayanannya nggak ada, otomatis kita tersaingi dari kompetitor lainnya. Di sini banyak sih yang pernah buka, ada Cuimi juga. Cuimi juga. Sama berarti ya? Sama banget, persis banget. Cuman kita yang bertahan. Soalnya kita autentik. Selain kita di sini kan makanya pakaiannya kan tidak seragam. Terserah mau pakai apa. Soalnya kita apa namanya itu untuk menyatu dengan customer, jadi merakyat. Merakyat. Kalau misalnya saya pakai baju misalnya tulisan di sini Noodle Boss, berarti saya kayak apa namanya? Saya jadi karyawan gitu kan. Jadi ada space antara customer dan karyawannya gitu ya. Bener ya. Di sini kita di tengah-tengahnya itu kita kasih peluang kayak gimana caranya kita masuk ke dunianya customer itu sendiri. Menyatu ya. Luar biasa sekali. Jadi makanya kalau misalnya ada customer datang sini pasti kita layani dengan
apa namanya itu ramah, itu membuat bisnisnya berjalan aja. Sepi, ramai, emang itu bisnis. Naik turunnya itu bisnis. Luar biasa ya. Saya malah baru kepikiran kalau memang harusnya menyatu dengan customer ya, pelanggan itu supaya nyaman. juga. Iya, soalnya kalau misalnya kita public speaking atau misalnya kita ketemu sama orang gitu kan, misalnya nih saya dapat teman baru gitu, saya si orang kaya dan teman saya seorang istri. Gimana caranya kita nyatu dengan sistem apa namanya ini sosial yang berbeda? Caranya gimana? Caranya kita ikut aja apa namanya itu kehidupannya dia, nggak usah terlalu sosokan, nggak usah terlalu ini gitu, biar kita bisa berteman. Nah itu juga misalnya saya miskin, ada teman saya si kaya, gimana saya caranya nyatu? Saya harus mengikuti cara kehidupannya dia. Kalau dari sisi strategi pemasaran ya, kan kita sudah tahu kita sekarang ada di era digital ya. Apakah yang di dunia ini juga mengikuti itu atau punya strategi lain? Kalau untuk kita sih di sini kan banyak customer yang datang gitu kan. Banyak customer yang datang, kita kasih pelayanan yang bagus. Biasanya sih kami nggak terlalu berfokus karena misalnya di sini kan banyak kan gempuran sosial media ya. Ya, Banyak ngundang influencer, itu yang sering ya. banyak ngundang ini, ngundang itu, masukin web dan lain sebagainya. Tapi menurut saya dari mulut ke mulut itu lebih cepat daripada sosial media. Bener nggak sih? Iya, iya. Misalnya nih saya masak mie gitu kan. Kalau misalnya hari ini saya kasih pelayanan yang kurang baik ke customer yang satunya ini, otomatis dia akan bercerita di luar sana, oh nggak usah di situ dah, makanannya nggak enak, pelayanannya nggak enak, otomatis banyak orang nggak datang kan. Iya. Percuma dong saya bikin apa namanya iklan sosial media dan sebagainya. Mending saya kasih pelayanan yang bagus, ngerti nggak sih? Mie-nya yang enak menurut dia. Misalnya dia mintanya ini, kita layani seperti ini. Dia minta ini. Misalnya kita melakukan kesalahan, biasanya kita minta maaf. Kesalahan sedikit pun kita harus minta maaf. Misalnya kurang pedes, maaf ya, atau mau diganti. Oh gitu ya. Jadi kita harus kayak apa namanya itu merendah bukan berarti rendah banget, merendah untuk semua. Siap. Tapi istilahnya Mas Juni ini melakukan service excellent ya, Iya, pelayanannya bener. luar biasa. Kita lakukan pelayanan yang terbaik biar nanti banyak kok yang misalnya dapat pelayanan terbaik, besok-besoknya nanti bawa temennya 1, 2, nanti datang lagi. Kita mempertahankan kayak apa namanya karyawan permanen. Oke. Percuma kita misalnya datang ke pelanggan baru cuma sehari 2 hari, mending pelayanan permanen tapi setiap hari datang. Gitu ya, apalagi ngajak teman-temannya Bener. lebih banyak lagi ya. Terus kalau dari pasarnya dan sasarannya sendiri di Mas Junior ini apa? Itu kan banyak kan, mungkin ada segmen-segmennya, ada yang di mungkin kelas yang lebih muda-muda atau lebih tua-tua atau yang gimana ini Kalau untuk sasarannya? pasar di Deltasari ini sendiri itu kebanyakan agak lebih tua. Soalnya mie ya, Iya. mie, ayam, tahu telur gitu kan. Dan otomatis di sini juga kayak minuman-minuman juga kan, itu kan untuk standar usia dari 30 ke atas lah ya. Ada juga anak muda yang makan-makan. Cuman kalau anak muda kan pasti harus ada wifi dan lain sebagainya. Oke. Bener nggak sih? Dan itu pun kalau misalnya nggak ada wifi dan lain sebagainya, mereka nggak akan datang. Kita mencari customer yang tadi, customer permanen. Iya. Kalau misalnya cuma nyari Sekali dua kali aja. sekali 2 kali nggak perlu. Ini apa? Kita cari yang permanen. Istilahnya sustainable ya, berkelanjutan. Berkelanjutan. Ya, enggak yang jual putus selesai. Iya, makanya kebanyakan kalau saya perhatikan ya, banyak restoran-restoran kayak F&B tertutup, kayak apa namanya? Di sini banyak pernah ada apa namanya restoran minuman kan cepat tutup kan, padahal brandnya itu sudah besar, di apa namanya di Indonesia gitu kan. Kenapa cepat tutup? Soalnya emang orientasinya mereka kan duit. Oke, bukan pelayanan. Bukan pelayanan. Duit dan duit. Kalau misalnya kita orientasinya duit, saya paling beberapa doang. Nggak ada bertahan Nggak lama ya. bertahan lama. Tapi kalau
selama usaha ini sih tantangannya yang paling berat itu apa? Tantangan ya mungkin dari usaha ini, terus kemudian solusinya Mas Junior itu apa untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada tersebut? Oh, kalau untuk tantangan sendiri itu apa sih? Untuk tantangannya itu menarik customer baru. Jadi itu ya, tentunya nggak ini aja ya, semua pasti sama ya tantangannya. Rata-rata sama. Menarik customer baru, terus mempertahankan yang sudah ada, terus otomatis bisnis kan ada naik turun ya. Tantangannya di situ doang sih. Kalau untuk tantangan lebih besarnya sih di sini kan masih UMKM ya, bisnis tidak standar seperti resto gitu kan, mempertahankan karyawan di sini. Kalau untuk omset naik turun itu udah hal biasa. Sudah biasa ya. Kalau untuk tantangan yang lebih benar-benar itu untuk apa namanya tadi itu menarik Pelanggan baru sama mempertahankan yang sudah ada. Dan itu ya, kalau solusi yang sudah dilakukan itu apa yang supaya menarik pelanggan baru itu kira-kira? Biasanya sih kami lewat apa namanya ini promo biasanya. Promo ya, itu Promo, penting ya. terus apa namanya lewat orang-orang, Mulut ke mulut, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi Terus dulu pernah bagi apa namanya bagi brosur ya. Cuman sekarang belum dilanjutkan. Iya. Ya. Mungkin ada dua lagi yang perlu kami tanyakan tuh sangat penting lah. Ini kan UMKM. Terus otomatis namanya usaha kan berdampak juga bagi masyarakat sekitar. Di Juni yang Mas Junior bangun ini sudah berdampak apa untuk masyarakat sekitar? Dampaknya untuk membuka lowongan kerja lebih besar dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang mencari makan lebih gampang. Oh gitu. Jadi kita juga buat membuka lowongan ya. Bener. Iya. Terus ini ada satu lagi nih yang penting, bagaimana dukungan dan regulasi pemerintah mengenai UMKM-nya Mas Junior ini sendiri? Apa sudah sesuai, apa kurang, apa perlu ditingkatkan, atau punya tanggapan tersendiri mengenai regulasi pemerintah mengenai UMKM-nya ini? Masih kurang sih. Oh, gitu ya? Apa ini yang kurang? Mungkin di pajaknya ya, apalagi sekarang kan pajaknya dipertambahkan ya. Dengan apa namanya daya beli masyarakat sekarang makin menurun, pajaknya dipertambah, semua restoran pasti berdampak. Soalnya sekarang itu masa-masa untuk daya beli itu memang lagi menurun banget. Otomatis di bagian F&B dan lain sebagainya kan berdampak. Dengan diadakannya apa namanya itu kenaikan PPN pajak tadi, jadi kita terdampak. Masih kurang menurut saya ya. Kalau harapannya dari Mas Junior sendiri untuk UMKM itu seperti apa? Nanti pemerintah harus bentuk seperti apa sih? UMKM kan berarti kan usaha mikro, kecil, menengah iya. Gitu kan, masih nggak terlalu besar gitu ya, dari segi pendapatan, dari segi ini dan itu sebagainya gitu kan. Seharusnya bisa kayak untuk pajak dan lain sebagainya itu disesuaikan, jangan disamaratakan. Oke. Misalnya untuk usaha ini gimana pajaknya, ini gimana pajaknya, ini gimana pajaknya. Kalau misalnya disamaratakan semua tidak bisa. Cukup rata, untuk ada yang berat, ada yang itu ya. Walaupun sebenarnya pajak itu kan diperuntukkan untuk subsidi silang ya. Bagus, pajak itu bagus sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya dari segi omset, misalnya omset saya 5 juta gitu kan, pajaknya sekian gitu kan, dari 5 juta tadi belum gaji karyawan, belum beli ini, belum beli itu, terkuras di situ. Berarti perlu ditinjau ulang ya ini mengenai UMKM ya, untuk pajak-pajaknya itu. Terus satu lagi Mas, ini yang paling penting untuk teman-teman yang mau membuka usaha atau memulai wirausaha UMKM, itu kira-kira kiat-kiatnya apa, saran-sarannya apa supaya dia bisa ya seperti Mas Junior inilah, bisa kita bilang sukses lah untuk UMKM-nya ini? Mementingkan kualitas,
kuantitas juga, kualitas, kuantitas, pelayanan, terus masuk ke dunia customer, Oke. terus apa namanya itu jangan takut memulai hal yang baru. jangan takut memulai hal yang baru. Oke, itu ya yang paling utama dan yang paling penting untuk memulai usaha. Benar. Oke, pas jatuh bangun pasti ya. Pasti ya. Ya. Namanya juga Namanya bisnis ya. iya, namanya merintis juga pasti berat ya. Benar. Tapi Mas Junior membuktikan bahwa hal tersebut bisa dilewati, bisa lebih baik, ya sekarang bisa sukses sampai seperti ini kan hal yang luar biasa. Tentunya kira-kira dari Mas Junior, teman-teman di sini bisa nggak jadi seperti Mas Junior? Bisa dong. Pasti bisa ya. Bisa lah. Oke. Semua orang itu ada apa namanya itu ada jatah sukses masing-masing. Oke, siap. Kalau misalnya kita mau mencoba, kita mau berusaha, kita mau berikhtiar, pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan di teman-teman, mungkin mau ajak ke sini atau gimana Mas Junior, silakan teman-teman. Annyeonghaseyo. Untuk semua ini disebar masih videonya. Udah dong, buat kita sendiri aja. Tapi Oh, gitu. kalau mau dipublikasikan ke lebih yang luas, oke, bisa. Oh gitu, siapa tahu ke teman-teman kampus ya. Iya, ya itu yang terpenting, kita juga bagian dari promosi. Oh gitu, Iya. bener. Halo, yang muda Waru dan sekitarnya. Siapa tahu suka cumi itu otentik dari khas Malang. Ada juga tahu telur dan ayam sebagainya. Mau mampir silakan. Perlu dicoba ya. Ya perlu dong. Ada ya. Itu nanti alamatnya nanti bisa pokoknya kita cantumkan, ada di sini, ini di Delta Sari ya, nanti kita cantumkan di video ini. Oke. Oke ya, sekian Mas Junior, saya terima kasih sudah menjadi mantu, sudah memberikan saran-saran kepada Oke, teman-teman, kiat-kiat sukses dan tantangan solusinya juga sudah diberikan. Semoga ya kita bisa sukses seperti Mas Junior ini dalam membuat UMKM. Oke ya, sekian, saya terima kasih. Thank you.